Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kula hormati, bersama-sama monggo kita sareng-sareng nyaosaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat ugi nikmat sehat, sehingga malam hari ini kita sami tasih dipun panggihaken dening Allah untuk bersilaturahmi, untuk menimba ilmu, memperbanyak kasanah ilmu agama Islam di masjid yang mulia ini, setelah kita semua melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yang itu merupakan satu di antara beberapa keperluan, kebutuhan yang kita hajati besok di yaumil akhir nanti insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada kita umatnya yang masih istiqomah dalam rangka menegakkan dinul Islam dan meramaikan, menyebarluaskan sunah-sunahnya dengan kita laksanakan bersama-sama hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, kula badhe nerasaken kajian tentang Rafi'ud Darajat, bahwasanya Allah itu adalah zat yang paling tinggi derajatnya. Ingkang kolomben sampun dumugi surat yang ke-26, surat As-Su'ara, ayatipun 100 kali ugi 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihir ruhul amin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, inggih menika malaikat Jibril. Wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan itu menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah nadhir
untuk mengingatkan kepada manusia, mengingatkan kepada kita tentang adanya hari kiamat, yaumil qiyamah, yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan, yaumul mahsar. Itu rangkaian-rangkaian yang harus kita lewati ketika kita akan menuju ke alam yang penuh dengan kekalan, alam baqo, alam yang kekal abadi, yang tidak ada habis-habisnya. Niku. Di mana pada hari itu akan bertemu, pada hari kiamat nanti akan berjumpa hamba-hamba dengan Khaliknya, hamba-hambanya, kita semua manusia. Tidak boleh tidak, ketika meninggal dunia pasti akan menemui Allah, akan berjumpa dengan Allah, dan Allah pun juga seperti itu. Namun demikian, barangkali Allah pun mungkin akan memperhatikan kita. Kalau mungkin kebaikan-kebahagiaan kita, iman kita senantiasa terjaga, nggak pernah sedikit pun bergeser dari garis keimanan, artinya lurus, nggak pernah berbuat syirik. Andai kata berbuat segera bertobat, makanya kemudian tidak pernah berbuat. Kalau sudah berbuat kemudian kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengulang lagi, berjanji, menyesali, ngerti ya aku orang lakoni itu, namanya menyesali. Kemudian diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang akan mendongkrak, yang akan mendorong kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Niku Bapak Ibu. Jadi untuk apa kita akan dipertemukan, akan memberesi hal-hal yang belum beres ketika di dunia antara sesama manusia. Jadi sesuatu yang mungkin ada selisih paham antara keluarga, antara anak, antara kakak, antara adik, tetangga, mohon selesaikan ketika berada di dunia. Tetapi kalau tidak diselesaikan, itu menjadi hal yang sangat mengerikan. Manakala mungkin kita menzolimi orang lain, kemudian kita belum sempat memohon maaf kepadanya, kemudian keburu orang itu meninggal dunia. Apa orang itu sudah ikhlas memaafkan kita? Apa belum? Kita enggak tahu. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ya hal-hal yang belum dapat diselesaikan di dunia akan diselesaikan urusannya nanti di yaumil akhir. Maka jangan enak-enak mereka-mereka yang punya masalah, utamanya orang-orang gede-gede itu ya, orang yang besar-besar yang duduk di kursi malas, di kursi panas. Dia tidak merasa menzolimi rakyatnya, tidak merasa. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, panjenengan nek mirengaken berita itu seolah-olah kita orang-orang kecil itu dipermainkan. Orang kecil itu gampang diancam dengan hukum. Tapi nek wong-wong gedhi ora krasa, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan enggak takut. Takutnya ora untuk sesuatu yang enak di dunia. Padahal enak di dunia belum tentu enak di akhirat. Bapak Ibu rahimahullah, itu.
Jadi sesuatu yang sangat mahal dan bernilai pada diri kita masing-masing dalam kehidupan kita adalah keyakinan kita kepada Allah. Iman itu adalah barang yang sangat berharga. Tidak ada tarifnya, mahal banget. Nih. Semakin kuat keimanan kita dan mendalamnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita semakin beruntung. Hidup kita semakin berbahagia. Falah orang-orang yang beriman yang kemudian melakukan menjabarkan keimanan itu, alladzina amanu wa amilus solihati. Nggih. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan mendapat balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika iman kita terawat dengan baik, benar, kemudian keimanan itu dipraktekkan, diamalkan dengan anggota badan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ajaran-ajaran keimanan itu, insya Allah hidup kita akan tenang, akan nyaman. Orang yang beriman itu orang yang tidak pernah mengganggu siapapun ketika di dunia. Karena orang yang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Kenapa dengan saudara kok saling gontok-gontokan umpamanya, saling berebut umpamanya? Janji Allah. Jadi orang yang beriman itu orang yang aman dari segala sesuatu yang membuat tidak aman oleh seseorang atau mungkin oleh kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Maka dari itu marilah betapa tidak saat itulah kita telah memiliki barang yang berharga, barang yang termahal dalam hidup kita. Karena ada beberapa penjelasan dari para ulama yang mengatakan begini, apalah artinya kita memiliki kekayaan melimpah, kemudian memiliki segala sesuatunya. Namun bila hati kita miskin, hampa, gersang dari keimanan, dari mengenal kepada Allah, tidak berharga, tidak berarti Bapak Ibu. Apalah artinya kita dikenal orang, termasyhur, terkenal, bila kita tidak mampu untuk mengenalkan diri kita kepada Allah, agar supaya kita kenal kepada Allah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Nanti kita bersama-sama mencoba untuk memberikan penjelasan. Iku nggih. Jadi sugih, punya derajat, masyhur, populer. Apa artinya nek orang ngerti Allah? Dengan kata lain tidak beriman kepada Allah. Apalah artinya kita memiliki jabatan? Jadi bupati kah, jadi camat kah, jadi kepala dinas kah, jadi presiden kah? Nek ora kenal karo Allah. Kalau tidak memiliki keimanan, tidak mempunyai keyakinan kepada Allah, kedudukannya tidak ada manfaatnya. Itu Bapak Ibu. Kita di hadapan Allah itu rendah karena kita tidak punya keimanan.
Kan ada ayat yang mengucapkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang derajatnya tinggi, orang-orang yang mulia itu adalah mereka-mereka yang takut kepada Allah. Artinya taat, beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Mari Bapak Ibu, mungkin di antara kita punya saudara, punya teman, punya tetangga. Ingatkan. Kewajiban kita hanya mengingatkan. Adapun panggilan itu Allah saja nanti yang membukakan kunci hidayah kepada seseorang adalah Allah. Kita hanya sekedar menyampaikan saja. Ben paling tidak nek dikoroki bendino, kupingnya dikoroki bendino, insyaallah tidak budek, tidak tuli. Tapi ini setiap hari dapat mendengarkan pengajian, ajakan untuk mau sholat, ajakan untuk ini, kisah tetap budek. Masya Allah. Di mata Allah orang itu rendah, walaupun mungkin kaya, walaupun mungkin cantik, tampan. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Nah, intinya semua yang ada itu adalah milik Allah. Cobaan dan fitnah belaka. Jadi selain Allah itu cobaan dan fitnah belaka. Bahwasanya semua yang ada itu tidak berarti manakala kita tidak ngerti Allah. Ya Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati. Walaupun mungkin memiliki kedudukan, memiliki jabatan, ya. Tetapi karena tidak kenal pada Allah, nilainya, martabatnya, harkatnya tidak berarti, tidak punya harga. Nggih. Terusan piye carane? Sangat mudah bagi kita untuk mengetahui tinggi rendahnya jati diri kita atau derajat diri kita di sisi Allah. Ada 3 kriteria, ada 3 tip agar supaya kita bisa mengetahui apa aku termasuk orang yang derajatnya tinggi, ditinggikan oleh Allah. Monggo bersama-sama kita. Ingkang pertama, dari banyaknya kita ingat untuk segala waktu yang diberikan kepada kita selama 20 jam setiap saat. Berapa persen 24 jam ini untuk kita manfaatkan mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah berarti orang itu iman. Ya. Kira-kira selama 24 jam itu kita ingat pada Allah berapa? Berapa jam? Untuk kepentingan ngaji berapa? Untuk sholat berapa? Untuk beramal berapa? Untuk bersosialisasi dengan masyarakat, untuk bersilaturahmi, kita ukur dari diri kita. Oh kurang akeh. Nah, itulah mungkin. Jadi tinggal berapa banyak kita senantiasa mengenal Allah, mengingat Allah selama 20 jam sehari semalam. Berapa banyak? Nggih. Sing jelas kita itu memang sudah ada itu. Ketika kita sholat maghrib 5 waktu sholat itu,
masing-masing umpamanya ditaruh 10 menit dari awal, 10 menit dari awal. Itu yang sangat efektif kita mengenal pada Allah adalah ketika kita sholat. 5 berarti 10 menit kali 5 berarti mung piro Pak? 50 menit. 50 menit ora ono sak jam. Padahal waktu yang diberikan pada Allah ada 24 jam. Nah, berapa lama kita ngaji? Ngaji juga salah satu cara untuk mengingat Allah, karena Al-Quran adalah firman Allah. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Jadi selama 24 jam setiap saat kita manfaatkan untuk selalu zikrullah. Dalam segala aktivitas hidup kita, bila kita tidak selalu menyambung, tidak ada komunikasi, tidak pernah membaca kitab Al-Quran, ya kita asing dengan Allah Subhanahu wa taala. Asing. Ya, itulah tadi. Maka sesungguhnya Allah telah meninggikan tempat seseorang itu. Jadi kalau waktu-waktu yang pertama adalah berapa banyak kita memanfaatkan 24 jam untuk mengingat Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hati kita. Ada enggak hati kita kenal enggak dengan Allah? Ini Bapak Ibu rahimahullah. Maka sesungguhnya Allah menempatkan hambanya sebagaimana hambanya menempatkan Allah dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau kita ingat selalu Allah telah selalu terukir di hati kita, hambanya itu Allah juga akan menempatkan dirinya pada hamba yang senantiasa itu. Ini yang pertama. Hadis riwayat Hakim yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sejauh mana usaha kita untuk menyenangkan Allah. Tinggi rendahnya derajat kita di sisi Allah dapat terlihat dari senang tidaknya kita melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita selalu senang, suka melakukan amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Satu di antaranya Bapak Ibu, kita sholat tepat waktu dan sholat berjamaah. Itu amal yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menghormati orang tua kita, menghargai orang tua kita, walaupun mungkin di mata kita orang tua kita tidak berharga, elek asale, tuwek pisan. Yo ibu yo tuwek dibandingkan karo jenengan, yo tua ibu kan mesti. Walaupun mungkin di mata kita nggak punya duit, nah itu.
Itu amal menghormati, menghargai, berbakti kepada orang tua itu satu di antara beberapa amal yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Nggih. Nah, kemudian sholat berjamaah. Bagaimana sholat jamaah kita? Caranya seperti apa? Modelnya seperti apa? Sholat jamaah adalah contohnya Rasul kita. Harus pakai model Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gawe model dewe. Karena sholat itu maha penting. Rasul yang menjadi rujukan. Bagaimana takbir Rasul? Ya. Bagaimana rukuknya? Sujud. I'tidal sujud. Kemudian bagaimana salamnya dan sebagainya. Jadi sholat jamaah itu juga satu di antara sesuatu yang dapat menyenangkan Allah. Kalau kita selalu menyenangkan Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Niku Bapak Ibu. Karena sholat berjamaah itu derajatnya sangat istimewa dibandingkan dengan sholat sendirian. Sekali lagi Bapak Ibu rahimahullah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, laki-laki itu punya sangat berkewajiban untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah manakala mendengar suara azan. Nah, orang krungu tidak masalah. Ada sebuah riwayat yang meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang buta, tapi mendengar. Bertanya kepada Rasul, "Mbok saya diberi keringanan." Mestinya yang memberikan keringanan kan bukan Rasul, yang memberi keringanan adalah Allah. Rukhsah itu datangnya dari Allah. Ngapain? Saya rumahnya jauh. Nah, zaman itu kan, ya sekarang juga bisa. Peteng, jalannya berkelok-kelok, orang sing nuntun. Apakah boleh aku melaksanakan sholat di rumah? Rasul tersenyum. Boleh, tapi kamu dengar azan enggak? Dengar ya Rasul itu. Barang siapa yang mendengarkan adzan wajib panggilan itu didatangi. Laki-laki lu, sing krungu. Mun alasannya ada orang krungu. Allah tidak bisa ditipu. Allah Maha tahu. Kata hati saja mengerti. Ojo mana yang sudah diucapkan. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Sudahkah kita melakukan itu? Jadi sholat tepat waktu. Ya, begitu azan kita datang. Benar ada ukuran waktu di situ. Azan dari azan sampai selesai azan berapa. Kemudian ditit waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya nun sewu Bapak Ibu, nun sewu sekali lagi nun sewu. Ketika suara adzan belum selesai, jangan sekali-kali ditit melaske sing mungkin jauh, tergopoh-gopoh datangnya. Baru hayyalas shalah, hayyalas shalah. Di hayyalas shalah itu jenengan wis ngetit ngono. Itu kasihan karena waktunya kan sangat singkat. Selesai biar la ilaha illallah baru di plik ininya nggih. Jadi waktunya kan 10 menit. Lah nek saurunge kuwi nembe Allahu Akbar hayyalas shalah kok ditit kuwi mungkin tidak 10 menit.
mungkin 9 atau 8 menit lebih sedikit. Kasihan nggih. Nah itu. Hargai yang sudah ngatur waktu ini. Ya. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi segera wong sing krungu azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, itu nggih. Kemudian Rasulullah SAW suka memberi, bersedekah. Rasul adalah memiliki sifat dermawan. Sudahkah kita meniru? Ya. Dermawan ki suka awe. Dijaluk apa maneh dijaluk, orang jaluk pengei. Nah, itu nama orang dermawan. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Insya Allah itu termasuk beberapa di antara cara bagaimana kita mengukur ketinggian derajat kita sendiri. Diukur dengan cara itu, insya Allah bisa. Jadi segala amalan-amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya, marilah kita bersama-sama lakukan. Yang ketiga, sejauh mana kegigihan kita menghindarkan diri dari maksiat, fahsya wa mungkar. Kita berjihad melawan hati kita, melawan pikiran kita, melawan nafsu kita, agar supaya kita tidak dekat, tidak melakukan hal-hal yang akan membuat kita rugi dunia dan akhirat. Jadi seorang hamba itu bisa diukur ketinggian derajatnya dari ketiga hal tadi. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di dalam surat 3 ayat yang ke-31 inggih menika surat Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, Muhammad katakan kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah. Jadi Muhammad mengatakan, nek kowe kabeh mencintai Allah, ikut aku, kata Rasul. Nah, Rasul mengatakan, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Nek kula panjenengan sampeyan pengin dicintai Allah, panjenengan harus cinta mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul dalam segala hal. Lane urung Allah insyaallah tidak cinta menurut firman Allah di dalam surat 3 ayat yang ke-31 inggih menika surat Ali Imran. Dan insyaallah Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih matur nuwun. Selesai sudah bahasan Rafi'ud Darajah, Allah memiliki derajat yang paling tinggi. Mugi-mugi wonten manfaatipun untuk menjadi pedoman bagi kita dalam rangka kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul kepada kita, agar supaya kita punya di mata Allah punya derajat yang tinggi atau ada kemuliaan. Terima kasih matur nuwun. Kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis dan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrunallahu wa fan qarib
wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.